pemrograman dari pertemuan data preparation ya. Jadi di sini kita akan membahas penggunaan SQL Alchemy ya. Jadi dalam melakukan preparasi itu kan bisa berupa transformasi data, itu menyaring data gitu ya. Dari sana kita seperti yang materi minggu lalu kita sempat menggunakan dot values ya, kalau kalian perhatikan uh, untuk melakukan if di sana ya, jika di sana. Tapi kalau itu kan ribet dan tidak efisien ya. Kita pinginnya pakai SQL gitu ya, Structure Query Language ya, sana yang mudah dipahami oleh manusia gitu ya, yaitu kita. Oke ya, bukan bahasa mesin. Oke. Jadi di sini kita langsung saja ya. Jadi kita menggunakan ini ya, library SQL Alchemy, import create engine. Ya. Satu ini aja kita pakai. Terus dalam pandas.io input output gunakan SQL. Tujuannya supaya bisa kita panggil SQL itu tanpa menyebut pd dot gitu ya, tujuannya. Dan kita import pandas secara utuh dalam variabel pd ya. Nah, biasanya kita tetap menggunakan video game cell ini ya, data yang suka sekali saya pakai karena mudah dipahami menurut saya. Ya, itu ya. Oke, ini di sini di f.column ya, ngeprint kolom apa aja yang ada, kita bahas minggu lalu ya. Nah, di sini ada pemrograman baru yaitu dot unique ya, dot unique. Di sini bisa kita lihat ya, itu ya. Artinya di sini langsung kita bisa melihat unique itunya yang sama tidak akan diulang dua kali gitu ya di sana. Oke. Itu yang terjadi. Di sini kalau dalam database ya, kalau dalam database ini hubungannya adalah one to many ya, one to many. Oke. Jadinya misalnya nanti ada tabel yang namanya platform ya, isinya adalah dari ini bisa kita lihat mungkin ID sama nama gitu ya, nama ya, singkatan gitu ya di sini. Dan ini one, judul gamenya adalah many gitu. Jadinya sebuah platform atau konsol memiliki lebih dari satu uh, judul game pastinya gitu ya. Kan rugi ya kalau misalnya beli PlayStation tapi gamenya cuma satu gitu ya. Sangat rugi. Oke. Nah ini ya, Google Chrome suka sekali ini apa namanya, memata-matai kita. Begitu copy dia ada loadingnya gitu ya. Ada loadingnya. Oke, jadi kita bisa coba yang lain, misalnya genre gamenya gitu ya. Genre kita dapatkan ini ya, sport, platform ya itu ya, dan sebagainya ya. Oke, nah itu. Nah dari situ bisa kita ada bayangan untuk melakukan query ya. Tunggu ya. Ya, ya. Dengan materi utama yaitu SQL Alchemy ya. Jadi di sini caranya adalah membuat engine dulu ya, dengan library yang di load di sini ya. SQLite, jadinya kalau kalian menginstal Anaconda 3 ya, jadinya otomatis SQLite yang di sana. Jadinya di sini drivernya bisa kalian hubungkan dengan SQL Alchemy, misalnya Oracle, Microsoft SQL Server dan lain-lain, MySQL, PostgreSQL, database lainnya bisa dihubungkan dan bisa menggunakan memori tersebut gitu ya, konektornya. Di sini bisa gunakan to SQL ya, VGCL. Ini VGCL-nya kita jadikan SQL ya. Ini running. Ya, itu. Jadinya lumayan cepat ya. Nah, sekarang kita bisa lakukan query ya. Lakukan query terhadap database ini. Ini itu ya. Selanjutnya kita tinggal panggil aja VGCL ya. Jadi sini df to SQL gitu ya, df to SQL. Jadinya sini df ini adalah df yang di atas ya. Terus di sini adalah bukan nama dari file ini ya, tetapi terserah kita sebenarnya namanya apa gitu ya. Ini namanya bisa kalian gunakan apa aja di sini ya.
Ya, di sini select name, platform dan lain-lain. Ya, ini bebas suka kalian ya. Saya tidak mengajari lagi ya, apa itu SQL karena harusnya kalau kalian udah mengambil mata kuliah basis data udah paham ya. From VG cell where JV cell is larger than ini ya 5,0 ya 5.0. Jadi kalau kita print. Jadi ini adalah ini ya DF juga gitu ya. DF juga, data frame juga ya bisa kita lihat seperti ini ya. Oke, ini bisa kita copy lagi. Itu ya, bisa kita coba yang lain. Itu misalnya di sini kita versi lainnya kita bisa ini ya select semua gitu bisa juga ya. Itu. Ini hasilnya adalah hanya 8 gitu ya. Sini. Dan karena ini berupa data frame bisa kita lakukan ini ya res ya dot describe ya. Ya, bisa kita lihat seperti ini ya. Intinya di sini bisa kita lihat ya Japan sale-nya udah pasti minimumnya adalah 5.0 ya. Jadi dengan ini ya bisa kita siapkan data ya yang kalau di Jepang minimal laku 5 ya. Kalau di tempat lain bagaimana gitu. Perbandingannya bisa kita lihat seperti itu ya. Dan tentunya bisa kita gunakan ya N ya misalnya ya, ini apa karena saya mengetik pakai satu tangan ya karena satunya megang mic ya misalnya ini lebih dari ya lebih dari ini ya kali ya lebih dari 215 kali ya lebih dikit lagi pastinya ya gitu dan bisa juga kita pakai gunakan order by ya misalnya ini ya rank ya descending gitu ya bisa kita gunakan seperti itu ya oke misalnya sini ya kita run ya hasilnya hanya 7 ya hanya 7 ya lebih sedikit ini bisa kita lihat di sini langsung diurutkan berdasarkan rankingnya ya jadi kita bisa lebih cepat menganalisis ininya oke jadi misalnya selain itu juga bisa kita berdasarkan year ya yearnya ya misalnya run di sini bisa kita lihat resnya ya oke seperti itu bisa kita lihat sekarang berdasarkan tahunnya ya descending berarti tahun terbaru 2020 ya di ini 2020 yang paling laku di 2020 misalnya gitu ini bisa kita seleksi juga yang misalnya year sama dengan 2000 di atas 2010 gitu misalnya bisa ya seperti itu ya dan di sini ya nanti saya mohon dengan sangat kalian coba-coba script ini karena apa namanya itu ya sangat menarik sebenarnya di sini gitu ya gitu oke nah jadi di sini bisa kita export to Excel ya export to Excel ya bisa kita export ya seperti itu dan filenya bisa kita cari dan buka ya pokoknya bisalah dibuka nggak usah saya pamerin ya oke nah oke apakah cuma select ya apakah cuma select tidak gitu ya tidak jadinya bisa kita lakukan update juga ya jadi misalnya di sini ada script update video game cell set platform equal Game Boy where platform equal GB ini kita mau ubah ini ya Game Boy itu jadi GB itu jadi Game Boy gitu coba kita jalani ya jalan ya coba kita ini ya apa namanya print DF di sini ya bisa kita lihat oh kok masih gitu ya kok masih gitu ya kok masih dia gitu kan ya nah sekarang coba kita ini ya
jalani ulang query ini. Kita print ini ya hasilnya. Nah, jadinya gini, kalau kita melakukan update ya, yang terupdate adalah hasil query ini gitu ya. Jadinya sini kita bisa lihat platform yang tadinya GB jadi Game Boy ya, Game Boy. Jadinya seperti itu. Jadi yang berubah adalah di sini ya. Jadi itu ya bisa kita langsung ini ya lihat hasilnya. Dan setelah diekspor, jangan khawatir, yang terekspor adalah yang sudah kalian update ya, seperti itu. Nah, tentunya bisa juga kita lakukan ini ya. Jadi misalnya ini kan ini ya. Jadi misalnya ini kan ya count-nya di sini ya. Jadi di sini bisa kita lihat count-nya kalau misalnya rest-nya ini ya. Kalau rest-nya kita hilangin ya, kita semua aja kita select gitu kan ya misalnya ya. Kita select semuanya, kita select. Ya. Jadi kita bisa describe di sini. Ya, hasilnya adalah ini ya. Apa namanya? Ini sekian ya, banyak. Oke, ya. Itu ya, ini cuma ini yang bisa tampilkan karena ini semua ini gitu ya. Oke. Jadinya datanya adalah 16 ribuan ya, kita sudah bahas kemarin. Nah, sekarang coba kita delete semua yang penjualan North American sale-nya kurang dari 1.0 ya. Sana. Kita lakukan ya, terjadi. Nah, ini 16.000. Sekarang coba kita select semua dulu. Harus jalanin ulang selectnya ya. Oke. Gitu. Ya. Oke, ini dari 16.000 jadi 899. Di sini bisa kita mempersiapkan data untuk menyaring yang kita perlukan saja gitu ya. Oke. Nah, ini ya jarang kepake ya, untuk apa gitu ya. Untuk apa? Oke, sorry. Ternyata di bawah udah ada ini ya. Sudah ada apa namanya? Saya siapin query tapi saya lupa ternyata gitu ya. Oke, seperti itu. Insert juga bisa ya menggunakan ini ya. Formatnya adalah seperti ini. Jadinya misalnya kita mau masukkan seperti ini, name, platform year. Jadinya value sekian. Jadi sini defaultnya adalah semua ini ya, semua apa namanya null. Jadinya kalau misalnya jumlah penjualannya kita ini ya, kita lewati dan kita hanya memasukkan ini aja bisa ya. Jadinya sini misalnya game gila yang mobile horror entahlah gitu ya, publishernya entahlah gitu. Jalan ya, kita jalani di sini ya, itu kita scroll ya, ini sudah muncul ya, horror entahlah ya. Sana itu ya, jadinya ini game gila dari 18 sudah muncul ya, udah muncul. Nah, sehingga bisa masuk datanya ya. Jadinya fungsinya apa insert itu jarang kepake, tapi kalau itu misalnya kalau kalian mau import data ya, mau import data dari SQL yang asli gitu, misalnya dari MySQL kalian ekspor ke dalam format apa namanya .sql gitu, misalnya dari PHP MyAdmin atau apa gitu ya, yang paling kalian pakai kan itu ya kayaknya gitu. Dari sana bisa kalian copy paste di sini gitu ya. Jadinya di masing-masing, yang penting masing-masing ada titik komanya gitu ya. Ini boleh kok disimpan dalam format string apa gitu ya. Jadinya jangan semua di copy paste di sini, tapi apa namanya dibaca filenya. Cara membaca file sudah tahu ya. Pakai perintah open ya, silakan di googling, itu bisa digunakan juga ya. Nanti mungkin kalau ada yang penasaran dan pingin saya praktekin, bisa nanti request waktu pertemuan kuliah Zoom ya. Oke. Itu barangkali ya sedikit, tapi saya mungkin lebih dikit-dikit aja ngasih materi supaya kalian benar-benar sempat nyoba gitu ya. Kalau banyak-banyak takutnya kalian malah nggak ada yang nyoba gitu. Oke. Nanti kalau misalnya mau ada pendalaman, mohon di request ya. Kalau misalnya cukup segini ya cukup gitu ya. Nanti pasti waktu TA lebih dari ini kok kalian ini ya, pingin tahunya gitu. Oke. Itu sekian, terima kasih.